Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sumarmo, NIM 124100069, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang memperjelaskan materi dari kelompok 1 sampai kelompok 6 untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh dosen Bapak Imam Agung Prakoso SSE MH. Berikut videonya. Cekidot. Nah, baik, untuk pembahasan materi 1 yaitu tentang kedudukan alam semesta manusia dan ilmu pengetahuan dalam perspektif pendidikan Islam. Berikut penjelasannya. Dalam perspektif pendidikan Islam, alam semesta manusia dan ilmu pengetahuan itu memiliki keterkaitan yang erat dan saling melengkapi. Alam semesta bukan sekedar tempat tinggal manusia, tapi juga merupakan sumber pembelajaran yang penuh dengan tanda-tanda keberhasilan Allah. Sementara manusia itu sebagai khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab untuk memahami, menjaga, dan memanfaatkan alam semesta dengan bijak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sedangkan ilmu pengetahuan itu adalah ilmu pengetahuan dalam Islam tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga memiliki dimensi spiritual. Pendidikan Islam menekankan bahwa ilmu pengetahuan itu harus digunakan untuk mendiri kepada Allah, bukan sekedar hanya untuk kepentingan materi. Oleh karena itu, dalam filsafat pendidikan Islam berusaha mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan nilai keimanan, sehingga manusia itu dapat menjalankan perannya sebagai kekhalifahan dengan lebih baik. Secara keseluruhan, pendidikan Islam itu memandang alam semesta sebagai laboratorium kehidupan, manusia itu sebagai subjek pembelajaran, dan ilmu pengetahuan itu sebagai alat untuk memahami kebesaran Allah. Dengan pendekatan ini, pendidikan Islam bertujuan membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki kesadaran spiritual. Nah, baik, selanjutnya yaitu materi yang kedua, yaitu tentang hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Dalam perspektif pendidikan Islam, hakikat pendidikan adalah proses pembentukan manusia yang seimbang antara aspek spiritual, intelektual, dan moral. Pendidikan Islam itu tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter yang berdasarkan nilai Islam. Dengan kata lain, pendidikan Islam bertujuan untuk menciptakan individu yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Adapun tujuan utama pendidikan Islam yaitu adalah membentuk manusia yang memiliki keseimbangan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Pendidikan Islam berusaha mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh, baik dalam aspek intelektual, emosional, maupun sosial, sehingga mereka dapat menjalankan peran sebagai khalifah di muka bumi ini dengan penuh tanggung jawab. Secara keseluruhan, pendidikan Islam bukan hanya tentang transfer ilmu, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan kesadaran spiritual. Dengan pendekatan ini, pendidikan Islam berupaya menciptakan individu yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran moral dan sosial yang tinggi. Nah, selanjutnya yaitu materi 3 tentang tugas dan fungsi pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, tugas dan fungsinya itu memiliki peran penting dalam membentuk individu yang berakhlak mulia dan berilmu. Tugas utama pendidikan Islam adalah memberikan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam, serta membentuk karakter individu atau orang dengan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan moral dan spiritual peserta didik. Adapun fungsi pendidikan Islam diantaranya yaitu 1. Fungsi pembinaan akhlak. Pendidikan Islam bertujuan membentuk individu yang memiliki akhlak yang terpuji dan mampu menjalankan hidup sesuai dengan prinsip Islam. Yang kedua, fungsi pengembangan ilmu. Pendidikan Islam mendorong peserta didik untuk terus belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan baik dalam aspek agama maupun duniawi. Yang ketiga, fungsi sosial. Pendidikan Islam berperan dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berlandaskan dengan nilai Islam, sehingga individu dapat berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir, keempat, fungsi spiritual. Pendidikan Islam membantu individu dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan,
kepada Allah, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran dan tujuan hidup yang lebih besar. Nah, baik, untuk materi yang keempat yaitu tentang pengertian kurikulum, asas-asas kurikulum, serta kriteria kurikulum pendidikan Islam. Pengertian kurikulum. Kurikulum dalam pendidikan Islam adalah rancangan pembelajaran yang disusun secara sistematis atau tersusun, integratif, dan komprehensif, berlandaskan nilai serta ajaran Islam. Kurikulum ini bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memiliki keseimbangan antara aspek spiritual, intelektual, dan sosial. Sedangkan asas-asas kurikulum yaitu satu, asas agama. Maksudnya yaitu di sini yaitu kurikulum itu harus berlandaskan ajaran Islam yang mencakup akidah, ibadah, dan muamalah. Yang kedua, asas falsafah. Maksudnya di sini yaitu menyusun kurikulum dengan dasar filosofis yang mengandung nilai-nilai Islam sebagai pandangan hidup. Yang ketiga yaitu asas psikologis. Maksudnya yaitu mempertimbangkan tahapan perkembangan peserta didik agar pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang terakhir yang keempat, asas sosial, yaitu kurikulum harus relevan dengan pengembangan masyarakat sehingga peserta didik dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial. Nah, baik selanjutnya yaitu kriteria kurikulum. Beberapa kriteria kurikulum berikut ini yaitu satu, selaras dengan fitrah manusia. Maksudnya di sini membantu peserta didik dalam menjaga kesucian diri dan menghindari penyimpangan. Yang kedua, berorientasi pada tujuan akhir pendidikan Islam, yaitu membentuk individu yang ikhlas, taat dan beribadah kepada Allah. Yang ketiga yaitu memperhatikan perkembangan peserta didik, baik dari aspek psikologis, sosial maupun intelektual. Yang terakhir yang keempat, realistis dan aplikatif, yaitu dapat diterapkan sesuai dengan kondisi masyarakat dan negara. Dengan memahami konsep ini, kita sebagai pendidik atau peserta didik dapat melihat bahwa kurikulum pendidikan itu bukan hanya sekedar daftar mata pelajaran, tapi sebuah sistem yang dirancang untuk membentuk individu atau peserta didik itu yang seimbang dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk materi yang kelima yaitu tentang pengertian hakikat alat pendidikan dan hakikat evaluasi pendidikan. Yang pertama itu pengertian dan hakikat alat pendidikan. Alat pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pendidikan. Alat ini bisa berupa metode, media, lingkungan maupun interaksi antara pendidik dan peserta didik. Hakikat alat pendidikan mencakup beberapa aspek yaitu sebagai berikut. Satu, sebagai sarana pembelajaran. Yang kedua, mendukung interaktif edukatif. Yang ketiga, bersifat fleksibel dan adaptif. Sedangkan hakikat evaluasi pendidikan yaitu proses sistematis untuk menilai efektivitas pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan. Evaluasi ini tidak hanya berfokus pada hasil belajar, tetapi juga pada proses pembelajaran itu sendiri. Hakikat evaluasi pendidikan itu meliputi beberapa aspek yaitu satu, sebagai alat ukur keberhasilan. Yang kedua, bersifat objektif dan sistematis. Yang ketiga, membantu perbaikan pembelajaran. Dengan memahami konsep ini, kita bisa melihat bahwa alat pendidikan dan evaluasi memiliki peran penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih efektif dan berkualitas. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu materi yang keenam tentang pengertian hakikat pendidik dan peserta didik. Pengertian dan hakikat pendidik. Pendidik adalah individu yang bertanggung jawab dalam membimbing, mengajar, dan mendidik peserta didik agar mencapai perkembangan optimal dalam aspek intelektual, moral, dan sosial. Dalam konteks pendidikan Islam, pendidik tidak hanya berperan sebagai pengajar, tapi juga sebagai teladan dalam kehidupan. Hakikat pendidik mencakup beberapa aspek, yaitu sebagai berikut. Satu, sebagai pendidik dan pengarah. Maksudnya di sini pendidik itu memiliki peran dalam membentuk karakter dan kepribadian peserta didik. Kedua, sebagai teladan. Maksudnya di sini pendidik harus menunjukkan sikap dan perilaku yang baik agar menjadi contoh bagi peserta didik. Yang terakhir yang ketiga, sebagai fasilitator ilmu. Maksudnya di sini pendidik itu bertugas untuk menyampaikan ilmu yang dimilikinya dengan metode yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sedangkan pengertian dan hakikat peserta didik itu yaitu peserta didik adalah individu yang sedang menjalani proses pembelajaran untuk mengembangkan potensi diri dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam pendidikan Islam, peserta didik dipandang sebagai makhluk yang memiliki fitrah atau suci
untuk berkembang, belajar dan berkembang. Hakikat peserta didik itu memiliki beberapa aspek, yaitu satu, sebagai subjek pembelajaran. Maksudnya di sini peserta didik itu bukan hanya penerima ilmu, tetapi juga aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, memiliki potensi yang harus dikembangkan. Maksudnya di sini setiap peserta didik memiliki bakat dan kemampuan yang perlu diasah melalui pendidikan. Yang terakhir, yang ketiga, berperan dalam masyarakat. Pendidikan bertujuan untuk peserta didik itu agar dapat berkontribusi atau bekerjasama secara positif dalam kehidupan sosial. Dengan memahami konsep ini, kita bisa melihat bahwa pendidik dan peserta didik itu memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam proses pendidikan. Terima kasih telah menonton video ini. Bila masih ada penjelasan yang masih kurang, mohonlah dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.